unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Ere. Jadi setelah waktu itu kita sukses membahas Mikasa, itu salah satu yang terame karena komennya sampai 3.000 guys. Nah buat yang belum nonton kalian bisa langsung cek di sini. Hari ini kita bahas cem-cemannya Mikasa. Ere. Si tahu Ere. Nah, si Eren Yeager ini adalah salah satu karakter di Attack on Titan yang bisa berubah juga jadi Titan, guys. Jadi gua nggak tahu nih dia baik apa jahat sih sebenarnya. Ya pokoknya gitu lah. Mungkin dia itu kayak Madaranya di Naruto. Isi tahu Madara. Ya pokoknya gitu, dia adalah salah satu karakter yang paling ikonik juga di Attack on Titan. Dan dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini bentuknya. Kali ini kita juga mereview yang sama dengan Mikasa versi Figma, guys. Boxnya kira-kira seperti ini. Overall sama persis kayak punya Mikasa. Cuma dia di sini warnanya biru dongker gitu. Sedangkan Mikasa itu warnanya merah hati kayak gini. Di sini kita juga bisa lihat si Eren dan juga beberapa aksesoris yang didapat, guys. Di sini ada produsen mainnya si Figma, ada nomor produknya dan juga nama si Eren Yeager tertulis di sini, guys. Nah, di sini juga ada hologram tulisan Kodansha yang bisa membedakan ini dengan mainan KW-nya. Jadi kalau misalnya kalian beli Figma AOT dan ada cap si Kodansha-nya ini, insya Allah itu udah ori, guys. Nah, di sini juga ada logo Attack on Titan-nya. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini, ada Eren Yeager-nya ganteng banget di sini. Satunya lagi kira-kira seperti itu. Nih gue bingung sih kenapa mukanya kaget gini ngeliat Titan apa gimana sih? Anda ngapain kaget? Anda kan juga bisa berubah jadi Titan. Tapi kira-kira ekspresinya gini yang ditampilin. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini, guys. Ini beberapa referensi pose dari si Eren-nya ini. Karena emang Figma itu banyak banget artikulasinya, jadi kita bisa pose-posein dia kayak gini. Dan sisanya cuma ada logo Figma, nomor produk dan juga tulisan Jepang yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Tampak atasnya kira-kira seperti ini, ada si Eren-nya yang kayak lagi mau ngebunuh Titan-nya. Dan tampak bawahnya sama persis kayak tampak atasnya, guys. Jadi kira-kira seperti itu box dari si Eren Yeager ini. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita unboxing dia sama-sama. Kali ini kita unboxing bukan pakai kunai kesayangan kita, tapi pakai pedangnya si Mikasa nih. Gue pengen coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, look at that. Gila, bisa beneran loh. Ini pedang bisa bunuh Titan beneran nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Goks kan. 1, 2. Ini penyok, guys. Aduh, gue megangnya terlalu bersemangat. Tapi nggak apa-apa, packaging kan adalah sahabat. Nah, ini dia Eren Yeager-nya sudah keluar dari boxnya, guys. Sekarang kita tinggal unboxing aja Mika-Mika yang ada di sini. Kelamaan pakai kunai ya dah. Nah, kan cepet. Lezat. Ini masih baru sih. Wangi ori. Wow, serunya. My god, look at him. Ini dia jagoan kita. Masih ini baru sih, bener. Ini gue bisa pastiin kalau dia baru karena logo Scott Regiment itu masih mulus banget. Karena ini logo gampang banget pudar kayak punya si Mikasa gue nih, lihat nih. Jadi kalau gue lihat yang ini masih jelas banget, masih belum ada lecet-lecet. Jadi ini pasti baru sih. Sumpah. Why, Figma, why? Ya Allah, kemarin kaki, sekarang badan. Untung lu Titan bisa sembuh lagi ya. Nah, ini nih banyak banget aksesorisnya, guys. Jadi kita di sini bakalan dapat senjatanya, stand base, 3D manuver, ekspresi, jubahnya si Eren, spare tangan, pengaitnya dan juga asap-asapan kayak gini, guys. Dan lucunya kita selalu dapat item tambahan yaitu plastik gini, guys. Jadi kayaknya emang Figma ini pengertian banget buat kita mungkin yang nggak terlalu rapi gitu ya. Kalau kita mau ngumpulin semua aksesorisnya bisa dikumpulin di satu tempat kayak gini. Jadi thank you banget Figma udah ngasih pengertian ke aku yang sangat berantakan ini orangnya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan sekilas si Eren ini detailnya kayak gini, guys. Jadi overall ini detailnya bagus banget sama kayak Mikasa kurang lebih. Tapi minusnya adalah ini badannya gampang banget copot kayak gini loh. Bener-bener segampang itu, gue bingung banget sih. Kemarin Mikasa gue problemnya ada di kakinya, dia gampang banget copot di kakinya. Nah yang ini lebih parah lagi, badannya bos. Apa karena emang dia Titan gitu loh, jadi bisa gampang copot kayak gini. Tapi buat gue itu agak annoying sih sebenarnya. Nah buat kalian penasaran sama detailnya, makanya kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go. Jadi ini dia tampang lebih detail dari Ere. Tapi sebelumnya kita bahas dulu aksesorisnya, guys. Seperti yang gue bilang tadi, emang aksesorisnya dari Figma ini banyak banget. Pertama nih yang pengen gue bahas, favorit gue jubahnya si Ere. Gue selalu suka detail-detail wrinkles atau lipetan-lipetan kayak gini yang natural banget kelihatannya ya. Terus kalau lihat di sini kayak ada semacam kancingnya gitu, kecil gitu. Dan ini bahannya lentur banget, tapi hati-hati karena dia gampang terbelah kayak gini. Lihat, oh my god, punya gue. Dan satu yang perlu di highlight adalah ini logo Scott Regiment-nya bagus banget, rapi banget menurut gue. Nextnya kita dapat tali penggantungnya si Eren kayak gini. Ini jujur aja nggak ada detailnya, dia cuma berguna untuk ngegantungin Eren kayak gini, guys. Next di sini kita punya pedangnya si Eren, kurang lebih ya sama aja kayak punya Mikasa yang udah pernah gue review. Dan kayaknya emang semua anggota militer di AOT pedangnya sih sama semua kayak gini, guys. Dan seperti yang gue review kemarin, ini kecil-kecil tapi detailnya menurut gue rapih banget. Apalagi pegangannya nih kompleks banget lagi. Ini pedangnya juga bisa disangkutin sama 3D manuvernya si Eren, jadi dia bisa pose ganteng kayak gini, guys. Next kita dapat tombaknya juga disertai sama asapnya, guys. Jadi asapnya ini bisa menimbulkan efek dramatis kalau misalnya kita lagi posein si Eren. Tapi
Tapi ini yang perlu gue kasih tahu ke kalian, bahannya tipis dan lentur banget, jadi hati-hati patah kalau mainin dia guys. Next kita dapat stand base-nya dari Figma ini yang polos aja kayak gini. Ya overall desainnya cuma transparan polos kayak gini aja. Tapi yang menariknya adalah penyangganya punya sendi-sendi kayak gini, jadi bisa lebih leluasa buat pose-posein si Eren guys. Nah kita juga dapat ekspresi tambahannya dari si Eren ini. Yang satu kayak lagi marah gitu, dan yang satu lagi kayak lagi kaget gitu guys. Jadi kita bisa ganti sesuai dengan kemauan kita kalau kita lagi mainin dia. Nah tapi kalau misalnya dilihat nih, menurut kalian ini mirip gak sama Eren yang aslinya? Coba deh komen di bawah. Oke. Nextnya kita juga dapat asap yang bisa ngeluarin efek dramatis kalau misalnya kita tempelin di 3D manuvernya. Ya overall ini desainnya cuma putih gini aja, dan ada cantolannya buat ditempelin di 3D manuvernya. Nextnya kita dapat spare tangan, dan yang gue suka di sini Figma nyediain tempatnya buat kita naruh spare tangannya guys. Jadi ini nggak akan berserakan gitu. Gila Figma selalu deh mikirin banget tempat-tempat buat naruh aksesoris ini. Dan overall kira-kira detailnya seperti ini aja. Dia bisa membantu si Eren bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini guys. Dan yang gak kalah penting, kita juga dapat spare sendinya kayak gini nih. Dan yang terakhir ini yang menurut gue desainnya paling mencuri perhatian gue, 3D manuvernya dari si Eren ini guys. Ya kurang lebih ini sama aja kayak punya si Mikasa, cuma gue selalu suka desain dari 3D manuver ini. Apalagi walaupun kecil gini, Figma masih bisa meng-capture detail-detailnya guys. Gak tahu ya, gue selalu suka aja 3D manuver tuh kayak kompleks tapi minimalis gitu loh. Kayak walaupun satu warna tapi kabel-kabel ini juga menambah kompleksitas dari si 3D manuvernya ini. Detailnya kira-kira kayak gini dan gue suka banget. Nah sekarang kita bahas bintang utamanya, Eren Yeager. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Mukanya jujur ganteng banget sih menurut gue. Kayak muka-muka pemberani gitu loh. Dan alur rambutnya juga gue suka banget detailnya. Nah badannya kira-kira seperti ini guys. Ada detail wrinkles-wrinklesnya kayak gini. Di jaketnya pun juga ada. Bahkan detail-detail kecil kayak kancingnya pun tetap dibikin sama mereka. Di sini juga ada logo Scott Regiment yang kecil banget tapi detailnya gokil. Pinggangnya kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat di sini detail gespernya rapi banget. Sampai ke bawah pun menurut gue cukup rapi cetakannya nih. Karena ini lumayan kecil. Jadi kalau misalnya masih rapi kayak gini, ini patut diapresiasi sih. Dan kakinya kira-kira seperti ini guys. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Lagi-lagi ada detail Scott Regiment yang kecil tapi detailnya oke banget. Dan overall ini proporsinya juga udah cakep banget. Satunya lagi juga sama aja seperti itu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini nih. Nah di sini ada logo Scott Regiment yang lumayan gede, cuma rentan banget hilangnya. Karena kalau misalnya pakai jubahnya, dia bakalan kena ini tuh, dia bakal kegesek-gesek kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian pengen mainin si Eren Yeager ini ataupun karakter lainnya, karena semuanya banyak banget yang jual bekas tapi ininya tuh udah lumayan hilang gitu loh. Jadi ini harus jaga baik-baik karena sayang banget sih. Pantatnya kira-kira seperti ini, agak tepos ya bun. Dan tampak belakang kakinya kira-kira seperti ini guys. Ini dia tampak bawahnya, dan selangkangannya kira-kira seperti ini. Tampak atasnya kayak gini. Alur rambutnya cukup memuaskan buat gue. Dan sekarang kita ngomongin artikulasinya yang cukup banyak. Palanya bisa muter full kayak gini, bisa dengak ke atas bawah juga, bisa tengleng-tengleng kayak gini. Bahunya bisa muter full kayak gini. Emang bahunya luasa banget karena dia pakai ball joint gitu. Sikunya bisa sejauh ini, bisa lurusin lagi. Tangannya bisa muter-muter kayak gini. Dia juga sangat leluasa karena juga bisa diganti-ganti kan. Nah, yang annoying adalah badannya nih, lihat nih. Kalau misalnya gue goyangin, aduh astaga. Ini jujur mengecewakan banget karena gampang banget copot kayak gini loh. Padahal ini ori loh. Kenapa Anda gampang sekali copot? Hey, lah malah nggak copot. Gimana sih lo? Tapi jujur guys, ini gampang banget copot tuh, dia tuh. Gampang banget buat copot. Tapi harusnya kalau di normal bisa goyang-goyang kayak gini. Astaga! Ya pokoknya intinya dia leluasa lah karena dia punya ball joint kayak gitu. Kakinya bisa nendang sejauh ini, bisa ke belakang sejauh itu aja karena ketahan sama roknya di sini. Selangkangannya bisa sejauh ini. Kakinya juga sangat amat bisa digerakin karena dia punya ball joint kayak gitu. Jadi ini leluasa banget buat digerakin guys. Dan terakhir ujung kakinya juga bisa ditekuk kayak gini. Jadi ini sangat banyak artikulasinya, ya cukuplah buat dia breakdance sama Mikasa kayak gini guys. Jadi kira-kira seperti ini detail dari Andika Kangen. Jadi kira-kira seperti itu detail dari Eren Yeager ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go! Nah ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya Nah ini dia perbandingan ukurannya kalau misalnya disandingin sama Figma Mikasa guys. Nah buat yang nanya harganya berapa, seperti biasa mainan Figma AOT ini harganya udah ngangot sekali karena ini satunya udah hampir 2 juta. Gue beli ini di angka 1,6 juta guys. Iya saran gue sama seperti kemarin, kalau misalnya kalian pengen dapetin ini dengan harga yang murah, mending jangan beli sekarang dulu. Ya karena emang AOT lagi naik-naiknya kan. Jadi mending tunggu trennya reda dulu baru beli ini. Makanya itu gue nggak bisa ngasih linknya sekarang karena gue juga nggak tahu di mana lagi yang jual dengan harga yang sama kayak waktu gue beli ini guys. Tapi kalau kalian pengen beli, cari aja di e-commerce Indonesia dengan keyword Eren Yeager Figma. Nah nanti banyak banget tuh yang jual tuh. Cuma jangan kaget karena harganya udah jadi kira-kira seperti itu. Nah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mitra Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Gue yang ceritanya sekarang. Packaging kan adalah sahabat. Ya, gue takut makin benyok. Anda ngapain kaget? Anda ngapain kaget? Anda kan bisa jadi Titan juga, guys. Bos. Loh, tulisan Jepang yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Lagian kayak ngerti aja lu, bos. Pasti ngerti sih, ibu ya. Aku takut diserang. Jadi kira-kira loh, si tahu ere. Aduh, fokus ke